Selamat malam, Romo. Malam. Ini saya banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat saya, tentunya sahabat-sahabat dekat juga, menanyakan tentang bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan di dalam kehidupan ini. Kesulitan ya. Kesulitan di dalam kehidupan. Setiap orang itu sebenarnya mengalami kesulitan. Orang yang banyak mengalami kesulitan dalam kehidupan itu sebenarnya disadari atau tidak disadari, itu nggak tahu diri, atau lupa diri, atau nggak kenal diri. Seharusnya sadar diri. Siapa sih sebenarnya kita? Kalau kita mau menyadari, kita harus kenal hidupnya Tuhan yang bersemayam dalam diri. Karena dialah yang maha mengatur, yang menduduki tahta dalam diri kita. Manusia banyak kan menghadapi kesulitan itu karena egonya. Kalau kita sadar diri, melakukan sesuatu di atas kesadaran dirinya, tentu tidak banyak menghadapi kesulitan. Karena apa? Kalau kita cerita Adamnya, manusia itu kan 3 generasi. Generasi pertama Adam, generasi kedua nenek moyang Hawa, generasi ketiga ya kita ini semua. Dan tiga-tiganya ini prosesnya berbeda. Ini untuk mengenal diri ya, kita kaji dari sana dulu. Prosesnya Adam diciptakan itu diambilkan dari tanah pilihan, dibentuk sebagaimana patung tanah. Nah dari situ setelah patung tanahnya sudah jadi, Adam itu diberikan kesaktian Tuhan. Apa yang dimaksud kesaktian Tuhan? Itu ada indera kelima. Pertama, diambilkan dari sari angin, sari air, terus sari-sarinya api, dan sarinya bumi. Yang kelimanya yang disebut jiwa atau nurani. Nurani itu dari cahaya. Dan lima-limanya ini masih mati, belum hidup. Sudah ada di dalam diri Adam, tapi belum hidup. Terus yang maha suci meniupkan, diambilkan dari yang maha suci yaitu sendiri, yaitu roh suci, ditiupkan kepada diri Adam. Jadi semuanya hidup. Jadi hidup itu sebenarnya suci karena berasal dari roh suci, berasal dari yang maha suci. Bisa dibilang roh suci
Roh Kudus, bisa juga Roh Muhammad. Dan Roh Suci ini dijadikan perwakilan Tuhan dalam diri kita yang menduduki tahtanya di sana. Dan di situ dijadikan sebagai utusannya. Lantas setelah semuanya itu, Adam dipersiapkan diturunkan menjadi khalifah di muka bumi. Itu dari Adamnya ya. Setelah Adam diberikan satu pengetahuan yang luas, melihat ciptaan Tuhan yang begitu banyak, yang berpasang-pasangan, Nabi Adam itu semua punya pasangan, kenapa saya tidak? Nah, saat itu Adam itu masih berdampingan, berpasangan hanya dengan Tuhan, yaitu Roh Suci dengan Yang Maha Suci. Nah, begitu Adam butuh pasangan, Tuhan mengambil dari tulang rusuknya dan diberikan yang sama, 5 indera ya, dari bahan yang sama, cuman prosesnya beda. Kalau Adam dari tanah pilihan, kalau Hawa dari tulang rusuknya. Nah, setelah dipertemukan antara Adam dan Hawa, dipertemukan dalam satu cinta kasih sayang Tuhan, dan di sana dihidupkan. Terus melahirkan generasi ketiga, yaitu kita. Jadi kalau Adam dari tanah pilihan, Hawa dari tulang rusuk, kalau kita nih generasi ketiganya dari cinta kasih sayang Tuhan. Tapi sama, semua dibekali dengan kesaktiannya Tuhan, yaitu 5 indera. Ada yang menganggapnya itu yang 5 indera itu sedulur papat kali 5 pantar. Pantarnya siapa? Jiwa. Jiwa itu pikiran, nurani itu pikirannya, berasalnya dari cahaya. Makanya ada yang nyebut, kalau ada yang punya pemahaman sedulur papat kali 5 pantar. Pantarnya siapa? Jiwa. Nah, jiwa ini selalu mengendalikan yang 4 unsur. Masing-masing punya kesaktian yang berbeda-beda. Nah, kalau jiwa kita hanya mengikuti 4 indera tadi, ya akhirnya lupa diri, nggak tahu diri, nggak kenal hidup, nggak tahu hidup. Sedangkan semua indera tadi yang bergerak berdasarkan ada yang hidup, yaitu Roh Suci yang bersemayam dalam diri kita. Jadi orang-orang yang banyak kesulitan karena tidak mengenal si hidupnya. Bagaimana caranya untuk kita agar tetap bisa mengenal si hidup? Mengenal hidup. Karena Roh Suci itu bertahta ada 3 tempat dalam diri kita. Jadi kita harus menghambakan diri kepada Tuhan, yaitu menjaga kesuciannya tahta
tahtanya Roh Suci. Roh Suci itu bertata, satu di pikiran, kedua di hati, ketiga di syahwat. Dalam kita menghambakan diri kepada Tuhan, itu menjaga kesuciannya, singgah sananya Roh Suci. Jadi mengabdikan diri, menjaga kesuciannya, singgah sananya Roh Suci. Itu menghamba ya. Sambilannya untuk menyempurnakan kehidupan, usaha kerja itu sambilan. Tapi tugas pokoknya menghambakan diri kepada Tuhan itu menjaga kesuciannya Roh Suci, tiga tahtanya tadi, pikiran, hati, dan syahwat. Dengan adanya manusia menghadapi banyak kesulitan, itu karena egonya, dengan keinginannya yang menggebu-gebu tanpa disadari. Kalau kita lahir ke dunia atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendak pribadi. Makanya kalau kita punya keinginan, serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Dengan cara apa? Kita tinggal mempelajari. Tanda-tanda kesuksesan manusia dalam menjaga tahtanya yang maha suci dalam diri. Kalau kita sudah mendekati keberhasilan ya dalam menjaga kesuciannya, tahtanya, satu, kita sudah tidak peduli lagi dengan kesalahan orang lain dan tidak mau mencari-cari kesalahan orang lain untuk dihinakan atau kekurangannya, dan tidak sanggup lagi untuk membenci, sirik, iri, dengki. Itu tidak sanggup melakukan itu. Ini tanda-tanda kita ada keberhasilan dalam menjaga tahtanya Roh Suci. Tidak bisa membenci orang lain dan berbagai macam untuk mencari kesalahan orang lain ya. Itu udah nggak sanggup. Ini bukan mencegah lagi, udah nggak mencegah lagi. Prosesnya yang tahu itu ya diri sendiri, bukan orang lain. Kamu berhasil dan tidaknya itu kalian yang tahu, bukan saya. Dan melangkah berikutnya, kalau toh kita bisa berhasil menjaga kesuciannya tahtanya tadi, itu pikiran, hati, dan syahwatnya. Tanda-tanda kedua seperti dalam surga. Coba bercermin atau melihat seorang bayi fitrah. Tanda-tandanya fitrah seperti apa? Kembali seperti bayi. Bayi tanpa meminta, segala sesuatu kebutuhannya terpenuhi. Nggak ada kan bayi meminta sesuatu. Itu tanda-tandanya kita berhasil menjaga tiga tahtanya. Tapi kalau masih banyak kesulitan berarti masih jauh ya. Masih jauh dalam menjaga tahta kedudukannya Roh Suci. Dari situ ada laku langkah kalau dalam spiritual Pancasila. Mengibadahkan panca dasar spiritual Pancasila. Satu, kuncinya satu, berserah diri kepada Tuhan. Kedua, siap menerima kehendak Tuhan. Ketiga,
mempersilahkan kuasa Tuhan mengatur, menuntun diri kita ke dalam perjalanan suci. Karena tidak ada yang bisa mendekati Yang Maha Suci tanpa melalui Roh Suci. Tempat menyaksikan dan merasakan keberadaannya Tuhan dalam diri. Kelima, tebarkan cinta kasih sayang Tuhan. Karena kita lahir ke dunia berasal dari cinta kasih sayang Tuhan. Kunci berserah diri kepada Tuhan sepenuhnya lahir dan batin. Dikerjakan 3 waktu. Pertama, tengah malam jam 00. Kedua, menjelang tidur. Ketiga, bangun tidur. Perlu kalian itu jangan langsung percaya begitu saja. Kerjakan dulu hasilnya seperti apa. Jadi jangan mudah ambil satu keputusan dan jangan mudah langsung percaya. Jalankan dulu, buktikan. 3 waktu, 3 kehidupan. Perjalanannya, laku lampahnya itu tengah malam, berjalan tengah malam, berserah diri kepada Tuhan, menjelang tidur, bangun tidur. Dan yang pantas dasar itu perlu diibadahkan. Tadi yang satu pasrah diri ya. Yang dimaksud menerima keputusan Tuhan. Pertama, manusia diciptakan Tuhan, dijadikan khalifah di muka bumi. Semua itu khalifah. Tapi dibelah lagi. Manusia-manusia yang pembawa amanah sebagai duta-duta ilahi. Kalau di kenegaraan itu dari RT sampai presiden, itu manusia yang adil dan beradab, umat-umat pilihan sebagai duta-duta ilahi, melayani dari tingkat RT sampai presiden. Itu manusia-manusia yang adil dan beradab sebagai pembawa amanah. Begitu juga yang bagian kerohanian. Ada yang ditugaskan di lapisan masyarakat bawah, kelas menengah dan kelas atas. Dan tiga-tiganya itu semua duta-duta ilahi. Kita harus siap menerima apa yang sudah menjadikan ketetapan Tuhan. Mulai ditugaskan di kalangan bawah, kalangan menengah maupun kalangan atas. Siap nggak siap? Harus siap. Asal kita sudah bisa menerima ketetapan Tuhan buat diri kita. Walaupun ada kesulitan, itu nggak sampai berlarut-larut. Segera disadari, segera tahu diri. Jadi kalau orang kesulitannya berkepanjangan, sama aja orang mabok, orang yang nggak tahu diri, orang nggak kenal diri, orang nggak tahu hidup. Makanya terus kita berserah diri, itu tugasnya ya. Sambil untuk menyempurnakan kehidupan sambil usaha kerja maupun dagang itu hanya sambilan. Tugas pokoknya itu kita menjaga kesuciannya tahta Roh
suci, yaitu pikiran, hati, dan syahwat. Ya saya rasa itu aja dulu, nanti disambung lagi. Iya, terima kasih banyak Romo. Ini nanti bisa disambung kembali di video berikutnya.